Nah, kan kalau kita mau mempengaruhi orang, melet orang juga kan nggak persetujuan. Makanya misalnya gitu, kita ikat tali sukma ke mereka. Tali jodoh diikat udah susah dilepas. Meskipun artis bisa. Oh, enggak. Kalau artis itu kan pertama tuh agak sulit tuh, artis tuh enggak kosongan, Pak. Oh. Artis tuh keluarin biaya untuk budget ininya udah besar, Pak. Banyak sekali yang melindungi dia. Bapak baru dekat gitu. aja, dukunnya udah pada tahu, Pak. Gitu Apalagi ya. pejabat, begitu. Rata-rata. Mereka nggak kosongan. Nah, kalau versinya juru kunci, cara agar kita bisa mendapatkan sandang pangan rezeki lancar, itu menurut jenengan gimana, Kanjeng Budi? Nah, jadi gini, kalau saya ini kan beda ya, saya memang menabiskan diri saya untuk dalam resi atau brahmana. Jadi saya tidak ikut lagi dalam soal pencarian rezeki. Nah, saya bisa kasih ngomong ini, kalau orang hidup dalam hidupnya memang rezeki melalui dia untuk orang banyak dan lain-lain, sebenarnya rezeki itu sudah ada. Yang mempengaruhi tidak bisa tuh rezeki itu turun, itu diri dia sendiri sebenarnya. Gusti Allah itu ngasih semua. Orang dan rezeki itu tidak dipengaruhi dengan agama ya. Maksudnya kerajinan agama itu tidak mempengaruhi rezeki ya. Jangan salah ya. Contohnya Elon. Emang Elon agamanya gimana? Rajin dia tidak, tapi dia makin kaya. Jadi rezeki tidak dipengaruhi oleh kealiman seseorang. Kealiman itu mempengaruhi hubungan dia kepada sang pencipta. Itu bedanya. Jadi hubungan kita sama sang pencipta itu tidak boleh diembel-embel dengan jaluk pahala, jaluk rezeki, tidak bisa. Orang sekarang sholat, kalau toko mau rame katanya, usaha kita mau rame, bangun subuh-subuh sholat gini. Nanti sholat lagi, ini ambil lagi setelah jam 7. Begitu tidak terjadi, mulailah dongkol hatinya. Kok Gusti Allah nggak ngasih dia udah sholat begini. Jadi sholat itu harus tahu, maksudnya bukan jaluk minta-minta gitu. Sholat itu karena kebutuhan kita kepada Gusti, hubungan kita kepada Gusti gitu. Nah kebanyakan, makanya banyak orang bilang, wah harus rajin sholat baru rezeki. Enggak, rezeki semua dikasih kok. Orang yang nggak alim, orang alim semua dikasih rezeki. Cuma dia bisa ngambil nggak dengan cara kayak keinginan dia untuk jangkau. Misalnya aku mau bekerja, itu rezeki pasti datang. Seperti itu. Kebanyakan. Baik. Nah, seperti ini, ada cerita usia 16 tahun tidur di lantai dan diajak seseorang masuk keraton. Dapur keratonnya alat untuk ambil nasi seperti centong terbuat dari tulang belikat manusia. Itu bener apa enggak sih, Kanjeng? Ada itu, tapi kan itu keratonnya keraton beda. Oh. Dia harus tahu dulu keraton mana yang dia pergi. Keraton itu ya, keraton Kidul itu ada banyak keraton lain. Tapi keraton Kidul itu induknya gitu. Ada banyak, ada ngeri, ada yang aksesorisnya tengkorak dan lain, tapi kan bukan keraton Kidul. Oh gitu ya. Tapi di bawah keraton Kidul gitu. Keraton Kidul itu penguasa di antara semuanya. Di bawahnya itu banyak macam-macam. Dan di sana kan tidak ada manusia ini aja yang ada hitam putih gitu. Nah, di sana kan tidak ada. Oke. Baik. Hubungan Ibu Ratu Kidul dengan Panembahan Sinopati itu apa, Kanjeng? Itu sebenarnya saya sebut seperti itu. Jadi Kanjeng Ibu tuh istri batinnya. Oh. Seperti itu. Istri batin ya. Jadi seseorang spiritual, coba Bapak perhatiin ya, banyak dukun hebat, dukun sakti pasti punya istri batin. Kalau nggak punya, nggak bisa dia masuk dalam dunia seperti itu. Jadi istri batin itu memang kadang-kadang bisa mempengaruhi orang itu sampai nggak lagi sama perempuan lain. Ya seperti itu. Memang susah sih kalau udah terbiasa masuk ke dalam alam goib dan bisa seperti di dunia nyata, dia cenderung sulit untuk meninggalkan kebiasaan itu. Seperti itu. Kanjeng Budi termasuk di situ nggak? Saya pertapa loh, Mas. Oh, pertapa. Kadang-kadang mereka memang gitu sih, ngajak-ngajakin. Tapi kan saya usahakan nolak dulu gitu. Nggak kuat baru ya? Enggak juga sih. Oh, enggak. Karena sebenarnya keinginan itu kan adanya di keinginan kejiwa tadi, yang ingin tadi. Oke. Tapi memang banyak teman-teman saya yang seorang pertapa tuh karena tidak ada penyaluran tuh jadinya kanker prostat. Itu kan membeku. Memang, tapi anehnya sistem tubuh manusia kalau tidak digunakan itu bisa keluar sendiri. Dia perbarui sendiri, keluar sendiri.
ada nggak lalaku khusus gitu, doa atau mantra khusus, tirakat khusus agar seseorang bisa terhubung dengan Ibu Ratu Kidul? Oh, kalau di dalam kejawen ada. Ada ya? Ada. Tapi itu biasanya hanya sebatas doa. Jadi sebatas pembicaraan. Jadi tidak bisa berhadapan langsung atau bertemu langsung. Jadi sebatas utusan yang datang. Seperti itu. Banyak toh ada yang lakunya sampai harus puasa dulu. Sesajinya sampai keluarin uang begitu banyak. Baru bisa itu. Itu tidak salah. Tapi dia milih jalur yang seperti itu. Membuka mata batin sama membuka cakra beda ya Kanjeng? Beda. Beda ya? Apa Beda. bedanya? Bedanya gini, cakra itu yang utama, dasaran utama. Dalam cakra tadi, nah tak jelasin dulu. 7 cakra utama, cakra yang ujung ekor, Oke. itu energinya kalau keluar disebut kundalini. Nah, kundalini itu ada 2, ada panas dan dingin. Lalu naik lagi ke atasnya, ada namanya cakra sek, itu energinya disebut chi. Lalu cakra pusar, kalau terbuka, energi yang keluar disebut tenaga dalam. Lalu jantung, nah yang tadi, yang Bapak tadi 7, jantung ini. Jantung ini kalau terbuka, disinilah pusat spiritual manusia, mata batin, kemampuan batin, semua adanya di cakra jantung. Oke. Iya, Mata batin ya. iya mata batin, indera keenam, semua ada di situ. Lalu naik lagi tenggorokan, ini yang disebut sabdo. Orang-orang belajar ilmu sabdo itu semua cakra tenggoroknya terbuka, sabdo jadi itu. Iya. Sabdo dadi. Iya. Iya. Iya, iya, iya. Nah, ini ada yang tanya nih. Ngirim Al-Fatihah ke semua makhluk di bumi termasuk makhluk yang ada di Laut Selatan diketahui enggak sama Kanjeng Ratu? Maksudnya? Jadi ada orang Ah. doa pakai versi agama tertentu gitu, kirim doa untuk semua makhluk di bumi termasuk yang di bawah laut. Kanjeng Ratu tahu nggak gitu? Oh, kalau doa orang yang benar-benar bagus, itu biasanya ketahuannya tuh di alamnya. Di alam tuh kelihatan. Oh. Kayak misalnya ada kayak misalnya doa itu kalau muncul di alam gaib itu seperti asap. Asap kayak bakaran doa itu. Makanya ada yang doa itu bisa naik bagus, ada yang harum, ada yang tidak. Baik, baik, baik. Ini kan kita rame ya, orang dulu berbicara soal Samudra Beach ya, hotel itu loh. Hotel Samudra Beach, di salah satu kamar katanya sering dijadikan tempat singgahnya Kanjeng Ratu Kidul. Itu beneran apa enggak sih Kanjeng? Kalau itu memang beneran. Tapi kan itu orang yang dulu awal ritual di sananya dulu. Itu kan seorang pembesar awal yang memang untuk memimpin negara awalnya di sana toh. Tapi kan sekarang hotel-hotel pada ngikut. Di Ambarukmo, hotel yang royal itu ada juga. Yang dulu di Queen juga ada. Tapi katanya terakhir kali saya tanya, katanya nggak dipakai lagi, nggak itu lagi. Tapi ada semua. Beberapa tempat tuh pasti ada satu kamar digunakan, dibiarkan kosong aja. Ada Seperti ulat, itu. ulat di sini. Oh, Nah, oh nggak apa-apa. oke. Kita lanjut ya. Iya. Apakah Iju Aren bisa menjadi penangkal hantu laut? Kalau dari apa istilahnya tradisi-tradisi ya bisa, tapi kan hantu sekarang udah berkembang juga pengetahuannya. Jadi ya nggak gitu lagi. Nah, kalau yang nemui apa Gusti Kanjeng Panembahan Sinopati di Parangkusumo itu memang Ibu Ratu yang asli, Kanjeng. Pertama yang turun lihat tuh bukan, tapi kemudian Kanjeng Ibu yang rawuh. Kan Ibu rasain perbedaan toh di sepantai itu. Disuruh lihat dulu. Nah yang lihat pertama tuh, wah baru nanti Ibu keluar. Itu Ibu, benar. Iya. Nah ini nih, lanjut nih. Roh Raja Mataram yang menjadi istri Ibu Ratu apakah masih tertahan di Keraton Kidul? Oh beda, tidak dia. Kalau roh-roh Raja Mataram, karena dia ini kan ini sebenarnya mengikuti tradisi dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh istri jinnya kan banyak sekali. Dan Nabi Sulaiman pun kan berkenan, Gusti Allah sayang sama dia, nggak ada lagi manusia yang lebih kaya daripada dia. Jadi Raja Mataram tuh seperti itu, tapi kan dia tidak seperti itu. Jadi misalnya mereka tuh Panatogomo, jadi memang agama tuh dulu mereka yang ngatur untuk sistem agama itu. Jadi mereka tidak, mereka tetap di penantian. Kecuali beberapa raja yang biasanya raja tuh ada arwahnya itu tetap ada di atas, karena ada lebih khusus gitu nah untuk mereka tuh ada perbedaan gitu sedikit gitu. Tapi menurut Kanjeng Budi sendiri, apakah memang setiap orang itu bisa dibuka mata batinnya dan dia bisa menyaksikan makhluk gaib? Sebenarnya mata batin manusia itu tidak tertutup dari lahir sampai nanti kematian.
Yang menutup itu sebenarnya dengan adanya mereka sekolah dari SD, SMP, SMA, lalu logika tuh menguat. Jadi di saat perasaan menurun, mata batin tidak akan bisa. Ya seperti itu. Sebenarnya mata batin tidak tertutup ya. Jadi mata batin itu terbuka. Makanya di saat kematian dia bisa ngelihat lagi. Di saat kecil dia ngelihat seperti itu. Itu Banyak cuma istilah pertanyaan. aja. Orang-orang istilah pakai Penasaran. buka mata batin. Sebenarnya dia ngasih pengertian baru. Menambahkan dengan ini supaya keyakinan dia naik. Lalu dinaikannya perasaan mereka bisa terbuka kembali. Oke. Seperti itu. Oke, Kanjeng. Di mana penghuni Laut Selatan Ya. ketika belanja kebutuhan sehari-hari? Karena katanya makanannya kan sama dengan manusia kan? Gini, makanan yang sama dengan manusia itu makanan kalau dihidangkan ke kita. Ya mereka nggak makan gitu, tapi mereka tuh bisa makan dari ini wanginya bunga, wanginya dupa, seperti itu makanya. Dupa ya makannya. Iya. Jadi gini, awalnya tradisi ini kan dimulai dengan awalnya zaman dahulu sebelum agama mulai, di saat masyarakat zaman dahulu ngambil korban bakaran, dibakar untuk kepada Tuhan. Itu kan bukan korban bakarannya yang Tuhan ambil, tapi asapnya naik nggak layak nggak kepada Tuhan. Makanya sampai sekarang ada tradisi kalau bakar dupa, lurus nggak dupanya. Nanti begitu lurus, wah terkabul gitu. Padahal angin nggak ada gitu. Gitu ya. Ada anginnya belok-belok juga tuh. Ini ada pertanyaan menarik nih. Mungkin dia terinspirasi dari obrolan antara MH Ainun Najib dan Gus Dur mungkin ya. Waktu itu Gus Dur bilang, tenang aja, Cak. Nyi Roro Kidul wis tak jilbabi gitu kan ya. Apa benar Ibu Ratu Kidul sudah jadi muslim dan pakai jilbab gitu? Gimana itu kan? Memang Penjelasannya gimana tuh? kalau kayak guru saya itu memang melihatnya seperti itu. Jadi karena guru saya latar belakang kan dari agama Islam. Iya. Gitu ya. Ya, berarti nggak salah juga kalau Nggak ada yang salah. bilang Kanjeng Ratu Kidul ternyata pakai jilbab sekarang gitu ya. Makanya kan Sebenarnya nggak pakai cadar gitu ya. karena kalau cadar pasti nggak dipakai karena kan sana nggak ada gurunnya. Oh iya. Kan cadar itu untuk nahan debu dari itu pasir gurun. Loh iya, itu tradisi Iya itu sih. sebenarnya tradisi dari Arab. Tradisi ya. Untuk nahan cadar itu. Kalau orang pernah naik haji pasti tahu. Pentingnya cadar di sana ya. Kalau di Indonesia kan cadar kadang-kadang kan memang kepake ya gitu. Tapi kalau di sana tuh memang untuk menghalangi kalau ada badai gurun dan lain-lain itu penting sekali untuk bernapas. Masa di Jawa tandur pakai cadar kan nggak match. Itu jadinya bingung juga saya. Saat Makanya- meditasi ini ada pertanyaan. Iya. Pertanyaan. Saat meditasi di Pemandian Jolotundo, melihat kereta kencana warna kuning emas dan tumpukan emas batangan. Menurut Ki Budi gimana? Memang banyak tuh yang lihat di sana. Saya juga udah berapa kali orang bilang itu. Memang Iya. seperti itu ya memang terjadi karena sahabat saya juga ngalamin seperti itu di sana. Iya. Sebagai apa tuh namanya pelaku ajaran-ajaran Kapitayan Jawa gitu ya. Kita kan tidak bisa lepas dari yang namanya leluhur gitu. Iya. Terkadang di berbagai macam tempat tradisi-tradisi yang berkaitan dengan leluhur itu mulai ditinggalkan. Iya. Tetapi ada konsekuensi logisnya, ada dampak negatifnya gitu. Even itu adalah penyakit atau kemudian panen yang berkurang dan seterusnya, sumber yang berkurang. Nah, itu tuh beneran berdampak menurut Kanjeng. Berdampak sekali itu. Jadi begitu masyarakat mulai meninggalkan tradisi setempatnya, biasanya mulai di sana tuh udah nggak bisa nanam padi lagi, tanah mulai tidak subur lagi. Memang itu banyak kejadian seperti itu, Pak. Terus ada yang daerah dulu tenang, tentram, begitu tidak terjadi gitu, akhirnya daerah tuh mulai berubah, banyaknya maling, banyaknya kejadian, ternak yang mati. Cuma orang zaman sekarang nggak terlalu peduli, dia kalau udah kayak gitu dia pindah daerah. Itu yang jadi masalah sekarang itu. Saya banyak ngalamin kok, ada beberapa di Gunung Kidul. Saya harus datang ke tempat desa itu, berdoa kepada penjaga desa itu. Saya tanya, dia bilang, kami itu nggak ada lagi yang ngasih kami sesaji katanya. Makanya kami keluar dari tempat kami, akhirnya mengganggu ke sekitarnya gitu. Jadi ya saya juga bingung gitu. Kalau orang mbah-mbah zaman dulu lakukan itu, karena untuk menjadi keseimbangan sama alam. Misalnya kalau mau nikahan kita naruh sesuatu di beberapa tempat itu sebenarnya untuk jaga keseimbangan alam itu. Jadi ya seperti di Bali. Coba pernah lihat di Bali ada yang ditaruh tanahnya di bawah. Untuk apa?
Misalnya ada goib di rumahnya, mereka enggak, wah tangkep, masuk sisa, itu tidak. Di Bali tuh, ya wis, kamu di sini boleh, ini makanannya, tapi ini hidupnya ada saya juga. Jadi keseimbangan bersama dan jarang di sana tuh terjadi gitu hal-hal yang lain. Kalau di sini kan orang ini rumahnya dia di sana, kita beli tanahnya, kita bangun, kita panggil lagi dukun, kita usir dia. Ya wajar aja lah buldosernya mati, wajar aja apa gitu karena ya bagaimana bukannya baik-baik datang tinggal sama-sama kan bisa gitu. Nah maksudnya ya seperti itu nggak mengganggu kok. Goib ada di tempat kita ini tidak mengganggu, tidak nyentuh kok gitunya. Cuma kadang-kadang kita aja cari perkara mau bersihin tempat itu. Padahal justru pengalaman saya dulu, saya kan dulu masih berpindah-pindah ngontrak. Abdi dalam kan tahu sendiri, saya nggak ada gaji tertentu, dapatnya cuma dikasih orang. Begitu saya mau bayar kontrakan, saya tembung goib yang di rumah. Kumpul semua. Ini tinggal sama-sama. So saya yang nanya bayar kontrakan. Kalian tuh keliling cari untuk bayar kontrakan sama-sama. Besoknya tamu datang, katanya didatengin mimpi apa gitu. Itu mereka ternyata kerjanya biar nyaur sama-sama. Saya dari dulu kayak gitu. Sampai sekarang tinggal di pertapaan. Seperti itu. Kanjeng Budi kalau melakukan ritual khusus gitu, pengen ngadep Ibu Ratu, pakai media apa sih? Ada banyak teman-teman yang penasaran. Maksudnya media? Media ya bunga apa begitu. Oh, kalau untuk ibu, seperti kayak sampai yang lalu, itu telon suci, paling sakral. Jadi mawar putih, melati putih, sama kantil putih. Tapi cara masaknya tuh, biasa kita pakai tambir. Jadi inget ya, kalau nggak bawa sesaji itu ya istilahnya kira-kira gitu. Kadang kan banyak orang kan bungkusnya, main bungkus itu aja itu udah dipijak juga, udah apa gitu loh. Ya enggak kayak gitu juga gitu. Nah, maksudnya kalau saya bikin tambir, saya hiasin, lalu saya susun. Jadi kalau untuk ke selatan tuh disusun dulu melatinya paling bawah. Mawar paling bawah, melati tingkat 2, baru kantil, itu kantil itu melambangkan apa yang kita mau, keinginan kita. Jadi taruh di paling atas, 7, 9, atau 3, atau berapa. Taruh, nah itulah sesaji yang utama untuk masuk ke selatan. Namanya telon suci. Oh, telon suci. Iya. Ya. Baik, 2 pertanyaan terakhir, mungkin setelah ini break. Iya. Nanti biar Oh iya. Kang Admin yang tanya. Iya. Kalau tanggapan Kanjeng Budi sendiri gitu ya, tirakat yang paling berat itu adalah tirakat punya hati yang baik, gimana? Benar. Itu yang sangat sulit. Jadi manusia ini kalau udah punya hati yang baik itu memang sulit itu. Karena kan orang yang punya hati yang baik itu berarti kan dia sudah nggak punya rasa memiliki lagi. Kalau tetap masih ada masa memiliki, ya nggak bisa hati yang baik. Jadi orang yang hatinya baik pasti nggak merasa memiliki. Jadi dia hidup ini ya hanya hidup menjalani kehidupan ini. Itu sulit memang. Jadi saya aja belajar kok. Tirakat yang paling berat itu bukan puasa, bukan melek, gitu ya, tapi punya hati yang baik. Iya. Saya aja masih belajar kok itu. Kadang-kadang gimana ya nggak bisa, tapi ya belajar gitu. Yang penting kalau kita mau belajar tentang hati yang baik, kalau kita salah ya kita minta maaf. Habis itu kita mulai lagi. Kadang-kadang yang sulit tuh memohon maaf. Itu sulit benar. Iya benar-benar. Gengsi gitu ya. Nah, padahal itu kan hanya bagian kecil dari hati yang baik gitu. Jadi tirakatnya benar. Itu seumur hidup ngelakuinnya. Nah, bagaimana Kanjeng Budi bisa memberikan nasihat agar kita benar-benar bisa menyadarkan teman-teman kita yang begitu benci dengan orang yang tidak seagama gitu. Padahal ya, kalau kita bisa masuk lebih dalam bahwa seluruh tubuh kita ini materi-materinya tersusun dari dulu kan bisa jadi nih salah satu bagian dari orang yang dulu agamanya Konghucu, Nasrani, Buddha, Hindu gitu. Iya nggak kira-kira? Jadi sahabat, dengan adanya banyak agama ini sebenarnya itu kan hanya keberagaman aja, seperti kita sukanya pakai jeans atau pakai baju kaos. Jadi saya kalau memang kadang-kadang memang susah ya Om, karena tingkat pengetahuan agama itu harus mulai dari dasar dulu memang. Jadi dasar itu sulit kita ngomong. Kalau kita ngomong seperti ini nanti orang dasarnya masih marah. Jadi intinya gini, semua ini ya memang awalnya dari Gusti Allah semua. Jadi cahaya itu tadi.